Saya pesan batu nisan Mas Ari. Tiba-tiba kenapa pengen via online saya pesennya, padahal banyak di kapan nyampenya lama terserah lah, yang penting saya pesen. Datang mau taraweh, besoknya mau puasa datang, apaan ini ya Allah batu nisan, kenapa datangnya sekarang gitu kan, besok mau puasa, oh mungkin nemenin saya, taruh di bawah TV kita sahur. Anak saya celetuk bilang, Bu ada ayah katanya, mana gitu, tuh katanya batu nisannya nemenin kita. Masya Allah. Sampai orang lain kok sahur sama suaminya, saya pas kita sampai melukin itu batu nisan. Bulan depannya bertarung lagi iman saya, ya Allah ini gimana, anak-anak sekolah gimana, susu gimana, ya Allah saya pasrah ya Allah. Sampai nangis-nangisnya juga siang-siang sampai orang lain dengar mungkin ya kalau saya nangis. Tiba-tiba asar ada jawaban, ada masuk lagi DM dari orang yang pernah ngasih buat anak-anak juga, cukup besar ngasihnya. Tiba-tiba nge-DM, padahal dia nggak tahu hati saya ya, tapi dia bilang, Mbak saya boleh tahu berapa pengeluaran susu sama dia per anak-anak gitu. Berarti gimana sekarang? Sendiri hidup sekarang jadi single parent jatuhnya kan? Selama 10 bulan udah ya? 10 bulan. Sulit atau merasa ada kemudahan? Sangat sulit awalnya, tapi lama-lama kemudahan datang bermunculan. Kayak saya pernah ngurus bayi di rumah, tenaga kurang karena saya sakit. Saya sampai berdoa malamnya, ya Allah Engkau telah mengambil tulang punggungku gitu ya, ke suami saya, gak ada yang nafkahin saya lagi. Tapi saya nggak bisa nyari nafkah karena saya ada bayi. Kalau bayi saya titipkan, saya harus gaji dari mana? Saya pasrah ya Allah, Engkau maha mengatur, saya nggak tahu apa-apa. Saya soalnya gampang stresnya, misalnya dua-duanya nangis, saya belum sholat, belum makan, belum mandi, rumah ini gitu ya belum beres. Saya dalam hati, ya Allah sabarin ujian, di dunia nggak akan lama. Saya ingat kata-kata suami saya, sabar di ruang tamu tuh sambil ngurus 2. Tapi manusia, saya ke dapur, saya teriak gitu, saya teriak sampai di pojokan saya nangis. Anak-anak saya biarin nangis berdua. Saya juga butuh mental yang kuat kan. Saya nangis di pojokan. Ya seperti tadi setan, yang saya lihat cuman gunting di dapur. Saya lihat gunting, ya Allah apa ini gitu ya. Bener-bener ini ujian saya. Katanya kalau kamu nggak ada, anak ada yang ngurus, nanti keluarga setan mungkin ya. Saya lihat gunting, ya Allah apa ini, saking beratnya saya, gak ada yang nolongin gitu ngurus anak-anak sendirian. Akhirnya saya keluar, gendong Cira, masih merah Cira. Saya gendong Cira, Atala masukin roda, saya dorong. Daripada saya di rumah ada apa-apa, takutnya kemasukan setan kan. Saya dorong mereka berdua sambil nangis di jalan. Cuman mampir ke rumah Pak Ustadz. Cuman mampir, Pak Ustadznya kaget sama ibunya, ada apa, ya udah. Saya cuman mau nangis di sini. Kalau saya di rumah takutnya setan nyuruh saya ngapain ya. Itu sih masa sulit, tapi doa langsung diijabah. Besoknya jarak berapa hari ada tetangga, alhamdulillah masya Allah nolong banget itu mental saya. Mereka datang ngambil Cira dari pagi sampai malam. Saya jadi bisa fokus ngurus Atala kan, masih kecil juga. Bisa fokus yang lain, kalau mau ngasih ASI tinggal ke rumahnya. Dan itu nggak dibayar sama sekali. Malah kalau susu sama kebutuhan Cira habis, mereka ikut andil beliin. Masya Allah. Itu doa saya yang kemarin, yang saya bilang, saya pasrahkan urusan ini, karena saya nggak mampu. Saya benar-benar nggak mampu. Datang sampai sekarang, sampai Cira sebesar itu, mereka masih menjadi mengasuhnya, orang tua angkat juga. Sampai bilang bunda, bilang ayah, bilang nenek, semuanya baik. Saya bilang maaf, saya nggak bisa bayar dalam bentuk uang. Kalau saya ada rezeki saya kasih, kalau nggak biar Allah yang balas. Karena mereka membantu mental saya, Mas Ari. Terus ada momen keajaiban yang ketiga, berarti yang pertama saya lahirin Cira dengan mudah
kedua ada tenaga yang bantuin saya dengan gratis, alhamdulillah itu sangat besar. Yang ketiga ini lebih dahsyat, tabungan almarhum tuh ada sampai 4 bulan, pada saat habis tinggal kalau nggak salah 300.000 di rekening, susu habis, semua habis. Saya dalam keadaan rumah gelap, ada yang bocor pula. Semua mati lampu di kamar, anak-anak nangis bertiga. Mereka udah tidur, saya nangis habis-habisan. Ya Allah, saya bukan orang yang suka minta-minta karena suami saya bukan seperti itu. Suami saya mengajarkan harus ngasih sama orang. Tapi ini uang saya tinggal segini. Anak saya pesantren, nggak cukup sedikit di pesantren. Ini anak kecil-kecil butuh makan. Ya Allah, saya bagaimana? Saya pasrah, ya Allah. Saya nggak mau minta gitu. Karena saya pernah 1 kali minta sama saudara, beda gitu. Nggak langsung dapet ya kalau sama manusia gitu. Dari situ saya nggak mau. Ya Allah, saya pasrah. Itu malam Jumat ya. Hari Sabtu saya dapat untuk hidup 1 bulan. Tanpa saya nyari gitu, tanpa saya kerja apa. Tiba-tiba saya buka DM, nggak apa-apa saya cerita ini. Saya DM, ada yang nge-DM. Sebelumnya pernah ada yang nitip buat anak-anak sekitar untuk 2 kaleng susu lah. Ini mah, Mbak, saya mau titip zakat perusahaan ya, sekian gitu. Oke, boleh. Awalnya saya rada gimana ya kalau nerima dari orang, kerasa kalau apa hidup saya sama anak-anak. Tapi udah ikhlaskan, pasrahkan, biarkan hidup saya jadi jalan amal untuk orang lain. Ngasih. Ya Allah, kok baru kemarin doa sekarang dapat. Siangnya dapat lagi. Itu mah dari hamba Allah yang sampai sekarang jadi sahabat saya, jadi saudara saya. Hari itu ya Allah dapat sesuai uang yang biasa almarhum kasih. 1 bulan untuk saya. Setiap bulan ya? Di hari itu aja waktu itu? Hari itu cukup besar dapat, ya Allah, sekian juta gitu. Udah bulan depannya bertarung lagi iman saya, ya Allah, ini gimana? Anak-anak sekolah gimana? Susu gimana? Ya Allah, saya pasrah ya Allah. Sampai nangis-nangisnya juga siang-siang sampai orang lain dengar mungkin ya kalau saya nangis. Tiba-tiba asar ada jawaban. Ada masuk lagi DM dari orang yang pernah ngasih buat anak-anak juga. Cukup besar ngasihnya. Tiba-tiba nge-DM, padahal dia nggak tahu hati saya ya, tapi dia bilang, Mbak, saya boleh tahu berapa pengeluaran susu sama dia per anak-anak gitu, sama pupuk anak-anak. Saya sebutin, boleh saya tahu tiap bulan. Masya Allah. Saya nggak jawab, saya nggak jawab, saya simpan HP saya sholat. Ya Allah, Engkau telah ambil suami saya, hadirkan orang-orang seperti ini. Gimana ya rasanya ya Allah? Berterima kasih, tapi perlu mengolah diri lah. Saya nggak mau mengandalkan manusia kan. Pengen mana? Yaudah akhirnya Isya saya jawab maghrib. Boleh Kak? Insya Allah boleh. Nanti saya jadi saksi di sana bahwa Kakak terlibat dalam hidup saya gitu, menyelamatkan saya sampai sekarang, dan nggak kecil jumlahnya. Masya Allah. Kenal nggak sih sama beliau? Saya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah video call, kita baru WA-an aja baru kemarin. Dia nggak pernah nanya saya punya rumah nggak, saya punya kendaraan, saya kerja apa, suami saya ninggalin usaha apa, enggak. Udah kasih aja. Bahasanya bagus. Ya nggak mau ngabisin harta dia di dunia semua. Dia pengen nabung buat nanti di sana. Masya Allah. Dan pengen terikat persaudaraan sama saya biar nanti di sana ketemu. Masya Allah. Anak-anak saya menjadi saksi atas kebaikannya. Bayangin Mas Aris, saya nggak kerja, saya hanya mengandalkan doa, ngurus anak dengan ikhlas, entah besok dari mana. Tapi itu hadir sesuai nafkah suami saya. Gitu, saya herannya Allah takar segitu. Dulu suami saya kalau ngasih segitu ada rasa kurang ya gitu ya. Kurang ya, coba tambahin gitu. Ada untuk pelajaran istri-istri yang lain. Kurang puas. Tapi sekarang suami saya nggak ada.
ada orang yang nafkahin saya Dengan jumlah yang ikhlas. sama. Ya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Minta ampun. Bersyukurnya. Masya Allah. Bersyukur sangat. Itu jadi pelajaran ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita merasa nggak pernah cukup ya. Ketika kemudian sosok itu diambil, dapatnya dengan jumlah yang sama kayaknya cukup banget. Ya Allah, sakitnya. Dulu kalau masih ada kurang dari ini juga nggak apa-apa gitu kan. Allah tampar saya dengan jumlah yang sama. Dulu suami saya ngasih segitu kayaknya kurang-kurang gitu. Sekarang ya Allah, saya sampai sujud dikasih segitu untuk kehidupan anak saya. 1 bulan penuh bisa dia hidupin gitu, Mas Ari. Dia bukan pejabat, dia bukan kalangan selebritis gitu ya, bukan. Cuman hatinya, Masya Allah. Lah, dia lembut banget. Saya lihat sederhana juga. Masya Allah. Seorang yang kaya yang kayak gitu ya. Kaya tapi memilih untuk sederhana tuh. Dia nggak mau sebutin namanya, misalnya saya lagi belanja apa, saya bilang makasih, dia nggak mau. Jangan sebutin nama saya. Tolong untuk anak-anak. Pokoknya ya Allah baik banget. Malah kemarin waktu umroh ada niatan kalau ada rezeki umroh juga sama anak-anak katanya. Terus doakan saya, katanya ada rezeki biar nggak naik motor lagi, bisa beli mobil lagi, kan mobil suami saya jual. Saya pernah bawa motor nih ya, Cira di depan pakai tas gendongan gitu, Atala di belakang, Naila di. Anak-anak ketawa-ketawa, saya nangis tapi karena saya belum pernah sekuat itu dulu. Suami saya yang bawa, saya dibonceng. Ini mah 3 anak sekaligus ya, tapi Nggak ada pilihan lain. nggak ada. Ya Allah, sampai nggak kebayang sebelumnya. Nah, pernah juga pas harus nengok anak di pesantren 2 minggu sekali kan. Itu kesebutnya jauh, jarak Bandung sama Bandung Barat. Saya sendiri naik motor. Awal-awal saya nggak kuat, nangis. Ya Allah, bukan ini pilihan saya. Saya tadinya mau nengok sama suami saya, anak-anak, naik mobil barengan gitu. Tapi ceritanya lain, saya harus sendirian. Pakai motor saya sendirian, ya Allah, saya nangis itu. Sampai saya mau nabrakin diri, itu bener-bener nggak kuat. Soalnya anak juga, saya ngeliat anak nangis juga nggak kuat nih. Ibu, anak-anak yang lain bapaknya pada nengok, aku enggak gitu kan. Sedihnya luar biasa itu lagi di pesantren. Wah, saya kebutin motor, ya Allah, saya harus mati aja, nggak sanggup gitu. Tapi ya istighfar lagi, bukan solusi. Tahan dulu, kebahagiaan pasti ada, tahan dulu. Masya Allah. Ya teman-teman yang mungkin kalau sekarang sedang ada masalah, langsung kita merasa bahwa masalahnya belum ada apa-apanya ternyata. Wah. Ini sebuah masalah yang kemudian harus dihadapi sendiri karena nggak ada pilihan lain udah. Kalau sekarang ini malah jadi terbentuk sebagai teteh yang baru, teteh yang melanjutkan perjuangan suami, teteh yang harus berjuang sendiri meneruskan apa yang diinginkan suami, punya anak-anak yang soleh, mau jadi mandiri. Misalnya di kamera ini adalah suami teteh. Dia menyaksikan teteh dengan perjuangan sekarang, mau ngadu apa teh sama suami teteh. Dimanapun juga saya ngerasa dia ada. Kayak kemarin puasa pertama, ya Allah, gak kuat. Saya pesan batu nisan, Mas Ari. Tiba-tiba kenapa pengen via online saya pesennya, padahal banyak di. Kapan nyampenya lama terserah lah, yang penting saya pesen. Datang mau taraweh. Besoknya mau puasa datang, apaan ini? Ya Allah, batu nisan. Kenapa datangnya sekarang gitu kan? Besok mau puasa, oh mungkin nemenin saya. Taruh di bawah TV, kita sahur. Anak saya celetuk bilang, "Bu, ada ayah," katanya. "Mana?" gitu. "Tuh," katanya. Batu nisannya nemenin kita. Masya Allah. Sampai orang lain kok sahur sama suaminya. Saya pas kita sampai melukin itu batu nisan. Di rumah, kok ayah pengen nemenin ibu sampai gini gitu. Ya udah, biasa aja. Alhamdulillah sahur pertama ada
orang ada nemenin. Wah besoknya mah, saya nggak kuat itu. Besoknya saya ke rumah mertua biar ke makam. Udah di makam bisa lama-lama, saya di makam cuma ngomong, ngobrol, berdoa. Insya Allah seperti beliau masih ada di sini. Lagi berdoa, kupu-kupu putih aja ke badan saya di makam. Ya udah saya pulang, kuat yuk kita sahur di rumah bertiga gitu, berempat sama Cira ya. Wah nangisnya Masya Allah. Kalau dibilang mah tahun pertama ini kan masih berat. Berat banget. Tapi ternyata banyak yang nguatin sih di Keluarga ya. keluarga sama yang senasib kan banyak di Instagram kita berteman. Mereka juga sama. Allah, Masya Allah nggak kuat. Ya bersyukurlah yang masih ada. Kan ya, ayah nggak kuat kalau nganggap ini kamera ayah. Cuman bilang kemudian jadi lepas gitu rasanya beban. Kemarin sempat anak saya yang kedua tantrum, nyari-nyari ayahnya marah gitu. Kangen ayah, nggak kuat kangen ayah. Saya nggak sanggup, saya diemin, tidur. Besok pagi dia bangun, ibu aku mimpi ayah, bahagia gitu. Mimpi apa? Aku video call sama ayah katanya. Terus ternyata ayah lagi terbang di atas. Terus bilang ke aku, Dek, walaupun ayah di atas bisa lihat ke bawah katanya. Terus si kamera bapaknya diginiin ke bawah. Tuh, ayah bisa lihat kamu, bisa lihat yang lain katanya. Malamnya anaknya udah marah-marah pengen ketemu. Kata saya, ibu ayah terbang di awan, kameranya dikebawahin katanya bisa lihat kita. Namanya Masya Allah, baper jadinya ya. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan sebentar lagi kebahagiaan buat Teteh dan keluarga. Masya Allah, kisahnya Teteh ini luar biasa menjadikan pelajaran buat kita ya teman-teman semuanya ya. Memang pasangan itu tidak ada yang sempurna. Ya mungkin dari ketidaksempurnaan itu mencoba untuk saling menyempurnakan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Teteh waktunya untuk bisa hadir di sini. Ini sangat memberikan pelajaran. Saya berharap istri saya juga nanti dengar juga kisah ini. Saya puterin juga buat kita sama-sama Ya Allah. masih ya namanya berumah tangga ya ibaratnya. Ternyata banyak hal-hal yang kita rasa kehilangan pada saat ya teman berantemnya ini nggak ada gitu, teman seru-seruannya nggak ada, teman ngeselinnya nggak ada. mengarungi perjuangan bareng ini nggak ada lagi gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semua kita dapat rezeki untuk mendengar kisah ini dan bertepatan dengan azan tadi sepertinya jadi ada rasa kepengen ingin laporan juga. Ya Allah, terima kasih untuk segala rezeki dan juga segala hal yang telah diberikan sampai saat ini. Semoga kita doakan bagian untuk Teteh dan keluarga dan juga banyak rezeki. Siapa tahu ada jodoh baru nanti mungkin juga buat Teteh. Belum kepikiran. Belum, baru sekali ngedoain ya doa Ummu Salamah. Saya nyobain, dari situ nggak lagi. Udahlah, Rip. Doa Musalamah, kemudian Musalamah dapat yang lebih baik itu Rasulullah SAW. Iya. 10 bulan baru sekali berdoa Ummu Salamah karena Ummu Salamah merasa suaminya paling baik. Saya juga merasa begitu sekarang. Tapi mendapatkan Yang lebih Rasul. baik. Enggak sih, enggak sampai ke situ belum. Maksudnya, Anak-anak masih kecil. benar-benar. Teman-teman semuanya, ini sebuah episode yang menurut saya breathtaking ya. Ini kalau istri saya mungkin udah nggak tahu, nggak usah ngomong kali ini. Kisah ini ya. Aduh, terima kasih Teh untuk waktunya datang ke Cinta Untung. Mudah-mudahan apa yang dilewati Teteh menjadi inspirasi banyak orang dan akan menjadi wasilah keluarga-keluarga lebih mesra lagi, lebih menghargai pasangan. Ini masa luar biasa. Selama masih ada kesempatan, masih ada orang tua kita, ada pasangan kita, ada anak-anak kita lengkap, di situ justru waktunya yang paling maksimal kita mesti bersyukur. Terima kasih untuk waktu Teteh dan teman-teman. Jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan di-sharing sebanyak-banyak. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.